Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Anissa Hanif Fadiahaya, NPM 097. Kemudian saya sendiri, Siti Salzabila Faizaro Aizi, NPM 102. Dan yang terakhir, Rika Rudiatun, MPM 108. Yuk kita mulai langsung ke pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanifah Diahaya, MPM 19013010097. Saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar sejak terjadinya reformasi. Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme swasta yang diperlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik diartikan sebagai akuntansi pemerintahan, dan di berbagai kesempatan bidang ini disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelola dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama publik serta swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya dan kabupaten. Pengelolaan keuangan daerah pada masa pra-reformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan yang berlaku pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan perundang-undangan yang berlaku pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga yaitu Kemendagri Nomor 900/009 Tahun 1980 tentang Manual Auditing Administrasi Keuangan Daerah atau yang biasa disingkat dengan Makuda. Yang keempat yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang terakhir diatur dalam Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakter pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Menurut Halim dan Kusufi pada tahun 2012. Yang pertama yaitu pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Di sini maksudnya adalah tidak terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yang kedua yaitu perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Poin ketiga yaitu bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas, dan pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan yang dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja. Karakteristik yang keempat yaitu pinjaman. Baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintahan daerah dan masuk ke dalam pos penerimaan pembangunan.
Karakteristik yang kelima yaitu unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan belum melibatkan masyarakat. Jadi APBD-nya disusun oleh DPRD secara bersama-sama dengan kepala daerah. Karakteristik yang keenam yaitu bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975. Susunan APBD terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin dan anggaran pembangunan kemudian dibagi lagi masing-masing menjadi pendapatan dan belanja rutin, serta pendapatan dan belanja pembangunan. Pada kurun waktu antara tahun 1984 sampai 1988, terjadi lagi perubahan susunan dan bentuk APBD yang tidak lagi terbagi atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan, melainkan terbagi dalam pendapatan dan belanja. Pendapatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan atau yang biasa disingkat dengan KUP. Sedangkan belanja terbagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Perubahan yang kedua yaitu terjadi pada tahun 1998, yaitu pada pos pendapatan daerah. Semula pendapatan daerah terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu, yang kedua pendapatan asli daerah, yang ketiga bagi hasil pajak atau bukan pajak, dan yang terakhir sumbangan dan bantuan digabung menjadi satu jenis pos, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi. Karakteristik yang ketujuh yaitu indikator kinerja pemerintah daerah yang mencakup yang pertama ada perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang kedua perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, dan yang terakhir target dalam perhitungan APBD. Karakteristik yang kedelapan yaitu laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD, baik yang dibahas DPRD maupun tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran lebih ditujukan kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Karakteristik yang kesembilan yaitu proses penyusunan anggaran menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan incremental dan line time yang menekankan pada pertanggungjawaban setiap input yang dialokasikan. Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengendalikan setiap pengeluaran yang dilakukan. Karakteristik yang ke-10 yaitu sistem perencanaan yang dilakukan sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas yang lebih berbentuk kegiatan pembukuan bukan kegiatan akuntansi. Selain itu, kegiatan perbendaharaan seperti mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lebih diutamakan dibandingkan pembukuan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan terhadap APBD bersifat keuangan dan belum mempertimbangkan pertanggungjawaban dari aspek lain seperti kinerja. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap 3 unsur utama, yaitu yang pertama, unsur ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua kehematan, yang ketiga efisiensi serta hasil program. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salzabila Fezora Aizi, NPM 190130100102. Di sini saya akan membahas tentang karakter pengelolaan keuangan daerah di era reformasi. Reformasi di segala bidang didukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tingkat daerah sehingga menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntunan reformasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seperti yang teman-teman lihat di video ini, dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Nah,
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Maka dari itu, otonomi diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nah, teman-teman, dalam otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi sektor publik menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, kemudian diserahkan kepada gubernur, bupati, ataupun wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang daerah. Dalam menyusun anggaran, pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang memulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga perlu diperhatikan. Dalam artian bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rika Rudiatun, NPM 19013010108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam APBN yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 23C disebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Nah, untuk asas-asas baru sebagai pencerminan best practice dalam pengelolaan keuangan negara adalah yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keempat adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Di sini, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksa berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Yang berikutnya adalah paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Periode 2004 sampai sekarang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Dengan diterbitkannya 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implikasi dari 3 paket undang-undang tersebut adalah perlu disesuaikan dan diamandemennya aturan perundang-undangan sebelumnya, terutama yang terkait dengan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan untuk membuat standar akuntansi pemerintahan. Maka, pada tanggal 13 Juni 2005, menerapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan bagi penyusunan laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan daerah. Sedangkan pada APBN, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, menyebabkan pencatatan pembukuan dan berbasis kas berubah menjadi berangsur-angsur berbasis akrual. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan mengenai perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.